Assalamualaikum Bu Ulpah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yanti, alhamdulillah kabar hari ini baik. Bagaimana dengan Bu Yanti? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu ya. Amin, amin. Ya Bu, Bagaimana Bu Ulpah, kayaknya Ibu ini ada masalah yang ingin Ibu bicarakan. Kira-kira apa nih? ya Bu, begini Bu, di sekolah saya itu ada salah satu guru yang sampai saat ini tuh tidak mau belajar IT. Padahal menurut saya penggunaan IT ini kan sangat penting dalam pembelajaran. Kira-kira kalau saya boleh tahu, apa harapan Ibu setelah kita melakukan pertemuan ini? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini yang bisa memotivasi, salah satu guru saya itu untuk belajar IT, Bu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan nih, apa yang Ibu alami saat ini nih? Begini, Bu, di sekolah saya itu kan ada beberapa guru dan ada salah satu guru yang menurut saya ya usianya tidak terlalu tua, hanya terpaut mungkin beberapa tahun dari saya, dan beliau masih bertahan di zona nyamannya. Padahal penggunaan IT ini seperti laptop, proyektor maupun alat-alat lainnya itu kan sangat diperlukan saat ini, baik itu untuk pembelajaran maupun untuk eh, kegiatan administrasinya. Seperti itu, Bu. Jadi dari sini saya sudah bisa menangkap ya dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu guru yang merasa di zona nyaman yang sampai saat ini tidak mau belajar IT begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Padahal untuk sarana dan prasarana di sekolah saya itu sudah lengkap, Bu. Setiap guru sudah mendapatkan laptop. Dan saya juga sudah menghimbau kepada guru-guru saya untuk memaksimalkan penggunaan IT, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kelengkapan administrasi mereka. Sejauh ini apa Ibu pernah bertanya tuh alasan beliau kenapa tidak mau tuh belajar tentang IT? Sudah, Bu, katanya dia itu takut, Bu. Kadang salah-salah pencet, takutnya laptopnya rusak, kadang dia suka-suka lupa katanya. Dan untuk kegiatan pembelajaran maupun mungkin ada tugas-tugas maupun kegiatan administrasinya, dia masih bisa, Bu, karena dia merasa mampu untuk mengupah, kawannya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini nih, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin terlebih dahulu saya ingin melakukan pendekatan, Bu, ya, dengan salah satu guru ini dan mungkin ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk penggunaan IT saat ini sangat penting karena murid kita ini kan sudah semakin maju, semakin pintar. Jadi kita sebagai guru ini jangan sampai kita ketinggalan, jauh pengetahuannya daripada murid kita. Seperti itu, Bu. Betul sekali yang Ibu Ulpah bicarakan ini ya. Jadi selain menjelaskan, kira-kira ada solusi lain nggak Bu yang bisa Ibu gunakan? Ada Bu, saya mungkin ingin melakukan pendampingan ya kepada salah satu guru yang masih ya belum paham IT ini, mungkin mulai dari tahap dasar dulu mungkin Bu ya, misalnya untuk pengoperasian Word atau Excel, mungkin nanti setelah itu baru nanti pelan-pelan mungkin saya ingin mengenalkan aplikasi-aplikasi yang membantu dalam pembelajarannya Bu. Bagus sekali nih pemikiran Bu Ulpah, sangat luar biasa ini. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya ingin melaksanakan kegiatan ini minggu depan, Bu. Mungkin secepatnya lebih baik. Nah, dari sini nih, apa kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan untuk kegiatan ini supaya dapat berjalan dengan baik, Bu? Ya, untuk kegiatan ini mungkin saya butuh dukungan dari rekan sejawat saya ya untuk berkolaborasi dan mungkin dengan berkolaborasi saya
merasa ini mungkin berjalan baik dan saya berharap akan berhasil. Bagus sekali Ibu Lupah. Jadi saya nih paham ini, kita ini perlu berkolaborasi dalam menjalankan suatu program ya Bu dengan teman sejawat ya. Dari percakapan kita hari ini nih, kira-kira kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari pembicaraan kita kali ini? Ya, dari pembicaraan kita hari ini, saya mengetahui bahwa untuk memotivasi guru yang memang masih berada di zona nyaman untuk membawa dia keluar itu memang mungkin butuh pendekatan ya Bu ya, dan penjelasan. Dan mungkin tidak hanya itu, memang perlu pendampingan sehingga mereka tidak merasa belajar sendiri. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Benar sekali nih Bu Ulpah, luar biasa pemikiran-pemikiran Bu Ulpah ini. Mudah-mudahan bisa yuk diterapkan ya Bu Ulpah. Nah, kira-kira kapan ini Ibu Ulpah pingin saya pingin mengetahui nih tingkat keberhasilan Ibu. Kira-kira kapan nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang permasalahan Ibu? Apakah sudah berhasil ataukah belum? Jadi kira-kira kapan Ibu Ulpah ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan saya ini? Ini kan rencananya saya minggu depan nih Bu ya untuk melakukan kegiatan ini. Nah mungkin minggu selanjutnya Bu ya nanti kita bisa bertemu lagi Bu untuk mendengar bagaimana keberhasilan program yang saya buat ini. Nah, dari sini kira-kira bagaimana nih sekarang perasaan Ibu Ulpah? Perasaan saya sudah agak lega Bu ya dan juga masalah yang saya rasakan ini sudah ada solusinya Bu, seperti itu. Oke deh Ibu Ulpah, sangat luar biasa ya Ibu Ulpah jadi sudah bisa menemukan solusinya untuk diri Ibu Ulpah ya. Nah, karena waktu kita ini sudah habis, sudah terbatas ya Bu ya. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita Bu ya. Terima Ya, kasih Bu iya Bu Ulpah Yanti. sudah mau curhat dengan saya. Mudah-mudahan saya doakan Ibu berhasil dalam melaksanakan program Ibu ya Bu ya. Sama-sama Bu Yanti. Terima kasih doanya. Sampai ketemu lagi Bu. Sama-sama Bu Ulpah, sampai ketemu lagi Bu Ulpah. Assalamualaikum Bu Ulpah. Waalaikumsalam Bu Yanti. Ganti peran. Ya, langsung Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Ulpah. Waalaikumsalam Bu. Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar aja untuk ngobrol-ngobrol sama Ibu? Tentu saja boleh Bu Yanti. Dengan senang hati saya ingin menemani Bu Yanti mengobrol pada hari ini. Terima kasih Bu Ulpah sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan hari ini? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya ini merasa bingung banget Bu, dalam memberikan pembelajaran ke siswa. Saya ini kan guru kelas 1 nih, sudah berjalan hampir 3 bulan selama ini ya Bu ya, tapi masih ada aja siswa saya ini yang tidak bisa menulis dan membaca Bu. Jadi saya bingung menghadapi situasi seperti ini Bu, padahal sebentar lagi mau, asesmen atau ulangan apalah itu Bu. Oh, begitu ya Bu Yanti. Kira-kira apa sih yang Ibu Yanti harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap setelah kita ngobrol-ngobrol ini, nanti saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oh, baik. Kalau bisa Ibu ceritakan apa sih yang Ibu hadapi saat ini? Jadi begini, Bu, di kelas saya tuh punya satu murid yang dia itu uh, tidak mau sama sekali untuk ikut belajar membaca ataupun menulis seperti teman-temannya. Dia itu hanya maunya menggambar aja dan tidak mau tuh diberi arahan. Padahal saya tuh sudah mengingatkan dan memotivasi siswa itu supaya dia itu mau belajar membaca dan menulis. Tetapi kenyataannya sampai sekarang saya belum berhasil, Bu. Oh, jadi masalahnya ini murid Ibu ini tidak mau belajar membaca dan menulis seperti itu ya, senangnya gambar aja. Jadi gitu Betul, Bu ya. Bu.
betul, Bu. Kira-kira apa sih yang membuat murid Ibu tersebut itu tidak mau menulis dan membaca? Mungkin Ibu bisa ceritakan apa sih penyebabnya? Kalau saya perhatikan sih, Bu, murid saya itu ya tadi yang seperti saya katakan, dia tuh sukanya hanya menggambar aja. Kalau kita suruh menulis atau membaca, dia tuh nggak tertarik, Bu. Dia tidak tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas itu. Jadi pembelajaran itu mau dia gitu loh, Bu. Kalau kita arahkan pun dia tidak mau gitu, Bu. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira nih, apa sih membuat anak ini tidak tertarik itu apanya Bu ya? Kira-kira dalam menulis dan membaca itu? Mungkin bisa jadi karena metode mengajar saya ya, Bu, ya. Mungkin metode saya itu kurang tepat, Bu, ya. Sehingga pembelajaran saya itu mungkin kurang menarik perhatian bagi siswa tersebut, Bu, ya. Menurut Ibu, metode yang Ibu gunakan sekarang tuh apa sih Bu? Saya tuh biasanya, Bu, mengajarnya itu mengajak murid itu membaca sama-sama. Habis itu mengenal huruf itu saya ajak sambil bercerita. Kemudian saya ajarkan menulis, menebalkan huruf, begitu, Bu. Gitu ya. Metode ini menurut Ibu efektif apa tidak ya di kelas Ibu? Kalau di awal-awal sih uh, mereka tuh antusias aja, Bu. Mereka tuh mau aja menulis dan anak ini juga pernah sih mau menulis, tapi walaupun satu huruf. Dan setiap saya beri materi itu dia kembali lagi hanya mau menggambar, Bu, bilangnya begitu. Terus kalau disuruh pun kita arahin pelan-pelan, dia pilih nangis, Bu. Jadi mungkin dia bosen kali, Bu, ya sama belajar gitu. Oh iya, jadi menurut Bu Yanti ini murid Ibu ini sudah mulai bosan ya dan kurang tertarik gitu, sehingga berpengaruh ya dalam motivasi dia belajar membaca dan menulis. Kira-kira solusi apa yang bisa Ibu Yanti lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya harus mengubah metode saya dalam mengajar ya, Bu, ya. Iya. Eh, Apa rencananya Bu yang akan Ibu lakukan ke Sepertinya depannya? saya punya rencana nih, Bu. Saya sepertinya harus membuat LKPD itu menjadi lebih menarik ya, Bu, ya. Mungkin ditambahi dengan LKPD yang penuh gambar dan lebih variatif, kemudian lebih menyenangkan sehingga dia itu termotivasi atau tertarik gitu buat untuk menulis gitu ya, Bu. Oh, luar biasa sekali Bu Yanti ya. Mungkin selain membuat LKPD Bu, apalagi ya yang bisa Ibu lakukan ya? Uh, saya juga akan berusaha, Bu, sepertinya saya akan menggunakan berbagai sumber belajar atau media pembelajaran, mungkin dengan saya menampilkan video kali, Bu, ya. Kemudian pembelajaran yang saya tampilkan itu harus bervariasi supaya kebutuhan minat belajar murid itu terpenuhi ya, Bu, ya. Mungkin bisa jadi saya harus membuat kartu-kartu huruf yang berwarna-warni gitu ya. Kemudian mungkin murid itu juga saya ajak untuk mewarnai huruf, terus supaya siswa itu kalau diajak mewarnai kan mungkin dia mau gitu ya, Bu, ya, mungkin supaya termotivasi untuk belajar, mau belajar menulis, Bu, ya. Mungkin seperti itu, Bu, ya. Wah, itu ide yang menarik sekali Bu Yanti. Kira-kira kapan ya Bu Yanti bisa melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat ya, Bu. Kayaknya mungkin bisa besok atau besoknya lagi sesuai jam pelajaran saya, Bu, ya. Mungkin harus secepatnya ini, Bu. Supaya tidak berlarut-larut ya, Bu, ya. Ya, baik ke Bu Yanti. Setelah obrolan kita hari ini, eh, kesimpulan apa yang Ibu Yanti ambil ya? Ya, Bu, saya dari sini, dari obrolan-obrolan ini saya bisa menemukan solusi bahwa saya itu harus memperbaiki permasalahan saya yaitu mengenai metode pembelajaran saya yang mungkin kurang menarik bagi murid saya dan saya tuh harus peka dengan kebutuhan murid-murid saya itu. Uh, saya harus menerapkan metode mengajar itu yang lebih menyenangkan gitu, apalagi namanya anak kelas 1 ya, Bu, ya.
Mungkin mengajar saya mungkin terlalu monoton, jadi sehingga mereka itu tidak tertarik. Jadi saya itu harus lebih variatif dan kreatif maupun inovatif, Bu, ya. Mungkin itu yang yang membuat anak-anak nanti bisa tumbuhkan motivasinya untuk belajar, Bu, ya. Ya, baik sekali tuh Bu Yanti. Sekarang setelah menemukan solusi ini bagaimana ya, perasaan Ibu saat ini? Saya rasanya lega lah, Bu, bisa curhat sama Ibu. Tadinya sih saya blank mau ngapain saya ini, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Ibu, saya bisa menemukan solusinya. Ya, terima kasih, Bu, karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya di kelas saya nanti, Bu, ya. Amin amin. Kira-kira kapan ya kita bisa bertemu lagi Bu Yanti, ngobrol lagi tentang, keberhasilan Ibu ini? Saya usahakan mungkin minggu depan ya, Bu, ya, karena dalam seminggu ini saya akan coba merubah metode saya, kemudian saya amati, mudah-mudahan saya berhasil. Nanti setelah seminggu, saya akan menghubungi Ibu kembali untuk menceritakan bagaimana tingkat keberhasilan atau, apa ada perubahan dari hasil kita diskusi hari ini, Bu. Oh, baik Bu Yanti, karena waktu sudah habis Bu Yanti, mungkin ini saja dulu kita Bu Yanti ya, nanti kita bertemu lagi. Terima kasih pada Bu Yanti yang sudah mau berbagi dan mau ngobrol pada saya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih karena Ibu mau mendengarkan curhatan saya. Jadi saya bisa berbagi beban dengan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oke.